Han Swing. Yang kukandung sekarang, putra pertama Pak Shen, lebih berharga darimu. Istri sah yang tak bisa lahirkan anak laki-laki, 100 kali lebih berharga. Tanda tangani perjanjian cerai. Sajikan teh sambil minta maaf. Dengan begitu, aku masih bisa memutuskan untuk memberimu uang pesangon. Mampir ke perusahaan suamiku. Tak disangka ketemu selingkuhan yang lancang. Suruh aku cerai dan pergi dengan tangan kosong. Dia tak tahu Pak Shen yang tampan hanyalah menantu yang diambil keluarga. Keluarga kaya sejati adalah aku. Halo, Direktur Han. Sudah, Paman Zhao. Aku cuma lelah belanja, mampir ke perusahaan suamiku. Tidak perlu seribut, pulang saja. Nona, barang belanjaan hari ini Bawa semuanya pulang. baik. Sebentar lagi jam pulang suamiku. Kebetulan bisa pulang bersama. Hello, Kori Pak Shen. Saya asisten pribadinya, saya Li Wanyu. Pak Shen, sedang rapat. Saya sarankan Anda menunggunya sebentar di pintu masuk. Bukan, saya. Saya istri Shen Qingwen. Kebetulan lewat, jemput dia pulang. Tolong, ambilkan segelas air. Sekalian buah-buah saja. Istri? Lagi sibuk beresin meja. Ambil air sendiri mau mati? Sudahlah, jangan berdebat dengan ibu hamil. Aku jarang minum teh atau kopi sore hari. Tolong ambilkan air, terima kasih. Jangan sok-sokan di depanku. Kamu sudah tahu soal hubunganku dengan Pak Shen. Sengaja datang menyuruh-nyuruhku cari masalah. Ya? Maksudmu apa? Kusarankan kamu jangan berlagak sebagai istri sah di sini. Aku asisten Pak Shen, bukan asistenmu. Tak perlu layani kamu. Secara pribadi, aku mengandung putra pertama Pak Shen, lebih berharga darimu yang cuma punya buku nikah, istri sah yang tak bisa punya anak laki-laki, dan boros berbelanja. 100 kali lebih berharga. Kamu bilang yang kamu kandung di perut adalah anak Shen Qingwen. Shui, mau menikah denganku? Aku mungkin tak bisa memberimu hidup yang mewah, tapi aku akan buatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Swear, aku cinta kamu untuk buktikan ketulusanku, bukan karena hartamu. Kita tanda tangani perjanjian pranikah. Aku tak ambil hartamu. Aku bisa kerja di perusahaanmu. Cukup gaji beberapa ribu yuan. Swear, maukah kamu menikah denganku? Baiklah, aku setuju menikahimu. Sayang, ini laporan aktivitasku hari ini. Kamu menyebalkan sekali. Lihat, ayahmu cerewet sekali. Suami melapor setiap hari. Kalau kesal dengannya, bagaimana? Aduh, pamer cinta. Aku iri suamimu pecinta cinta. Terlalu romantis. Semua pria di dunia berselingkuh. Suaminya suek-suek pasti tidak mungkin selingkuh. Shen Qingwen, semua bilang kamu takkan pernah selingkuh. Tak disangka kamu tidak hanya selingkuh, tapi juga langsung menempatkan selingkuhanmu tepat di depan mata. Setiap hari menemani dengan mesra, bahkan sampai membuat hamil. Wanita yang datang ini sehebat apa? Cuma 2 kalimat kamu sudah ketakutan? Sekarang aku mengerti manajer Shen. Tak heran dia selalu bilang kamu burung kenari. Wanita sepertimu pasti tidak bisa hidup tanpa manajer Shen.
Bahkan jika kamu tahu hubunganku dengan manajer Shen, pasti tidak berani bersuara. Apakah aku salah dengar? Kamu bilang kamu hamil anak Shen Qingwen. Kamu bilang aku bergantung padanya, burung kenari hidup milik Shen Qingwen. Ya, kamu tidak salah dengar. Tapi burung kenari macam kamu tidak akan bertahan lama. Setelah aku melahirkan putra pertama Tuan Shen, pada saat itu, kamu bisa pergi bawa anak perempuanmu itu. Kudengar saat melahirkan anak itu, kamu sulit bersalin ya, hingga tubuhmu terus-menerus lemah. Kalau kamu mati lebih cepat, aku bisa memaafkan. Aku bisa buat pengecualian, izin dia tinggal di basementku dan Tuan Shen. Jadi pelayan untuk putraku. Kamu siapa? Berani kau kutuk putriku? Berani kau pukul aku? Tolong, bantu aku. Ada wanita gila di kantor mau membunuh. Semuanya, lihatlah. Aku menasihati wanita ini baik-baik. Untuk bercerai dari Tuan Shen, dia malah balik memukulku. Wanyu, jangan takut. Kita sudah bertahun-tahun kerjasama. Seperti apa kamu, kami semua tahu persis. Kami di pihakmu. Apa nilai moral kalian? Membela selingkuhan. Yang tak dicintai adalah pihak ketiga. Meski kamu punya surat nikah, cinta sejati Tuan Shen adalah Wanyu. Sebenarnya Tuan Shen baik hati. Karena tak mengusirmu dari rumah. Tak bersyukur pun tak apa. Tapi berani datang mengacau ke kantor? Wanita jahat. Di perusahaan kami, hanya Wanyu yang kami akui sebagai nyonya pemilik. Dia kompeten dan baik hati. Ratusan kali lebih baik dari wanita matre ini. Hubungan Wanyu dan Tuan Shen disembunyikan rapi, tapi kamu bisa temukan, membuktikan kamu memata-matai Tuan Shen. Dengan curigamu pada Tuan Shen, wajar dia cinta orang lain. Gila. Shen Qingwen, aku juga ingin tanya. Siapa sebenarnya burung kenari itu? Siapa yang tak bisa hidup tanpa... Kamu pura-pura apa sih? Bukannya kamu tahu, pasien mematikan suara saat rapat? Sengaja memanfaatkan waktu ini untuk memukulku sampai keguguran, lalu agar bisa duduk manis di singgasana istri pasien. Baiklah, aku ke ruang rapat sekarang. Kari Shen Qingwen. Cepat halangi. Pantasan masih muda begini. Sudah jadi ibu rumah tangga penuh waktu, rupanya memang tidak punya otak. Hei, tidak pernah terpikir olehmu kalau kamu cari Pak Shen sekarang? Akibatnya akan seperti apa? Nanti, seluruh perusahaan akan tahu kalau kehidupan asmara Pak Shen bermasalah. Kamu tahu dampak sebesar apa yang akan timbul bagi grup ini? Tapi ini wajar saja. Kamu tidak punya kesadaran sepertiku. Kalau tidak, Pak Shen juga tidak akan membencimu dan mencintaiku. Tak mau biarkan aku keluar? Baik. Lagi pula Shen Qingwen cuma rapat, bukan meninggal. Cepat atau lambat dia akan kembali. Kalau begitu aku ingin tanya padamu, bagaimana seharusnya aku membantu Shen Qingwen? Masa harus seperti kamu? Di sini? Jadi asisten kecil? Tapi, jadi asisten bergaji 1. Tapi kerja ganda kayak kamu, aku nggak sanggup. Bagaimana wanita bantu pria masih harus kuajarkan? Berikan pasien anak laki-laki. Ini bantuan terbesar untuknya. Keluarga Pak Shen punya usaha besar. Mana bisa meneruskan keturunan tanpa anak laki-laki? Untuk siapa kekayaan berlimpah ini? Masa untuk anak perempuanmu? Ini zaman apa lagi? Masih main diskriminasi gender? Kamu pikir semua orang sama sepertimu? Mau jadi alat reproduksi? Baik. Aku seharusnya sudah menebaknya. Orang sepertimu memang tak tahu malu. Tapi kamu tak akan bisa tertawa lama. Meski rapat Bapak Shen masih sebentar lagi, tapi aku sudah memanggil orang yang bisa menghadapimu. Kalau begitu, aku ingin lihat siapa yang bisa menghadapiku. Ibu. Ibu sudah tahu Shen Qingwen berselingkuh? Ibu, akhirnya datang juga. Ini perempuan itu. Dia manfaatin Bapak Shen lagi rapat. Langsung masuk dan memukulku tanpa alasan. Bahkan ancam mau bunuh bayiku. Kalau bukan karena terpaksa, aku tak akan merepotkan ibu. Sui Ying, ini semua salah paham. Kakak, aku tahu. Aku tak seharusnya jatuh cinta pada Bapak Shen. Tapi soal cinta ini bukan sesuatu yang bisa kukendalikan. Mungkin
Bagi orang mata duitan sepertimu, yang menikahi Bapak Shen demi uang, mencintai Bapak Shen hanya berarti cinta pada uangnya. Tapi, aku berbeda. Aku cinta pada pribadinya. Bahkan nanti, kalau Bapak Shen melarat, aku tetap cintai dia. Tapi, bagaimanapun juga, aku yang mengganggu pernikahan kakak. Aku akan meninggalkan Bapak Shen. Aku tak akan menemuinya lagi. Kuharap kakak mengizinkanku melahirkan anak yang tak bersalah ini. Mundur saja. Dukung cinta sejati mereka. Betul. Selama menikah dengan Bapak Shen, kamu sudah menikmati hidup. Jangan serakah. Wanyu lahirkan anak laki-laki, dia akan pegang kendali di keluarga Shen. Pergi sekarang, jangan tunggu diusir. Jaga harga diri untukmu dan anakmu. Ibu juga berpikir begitu. Berselisih dengannya. Uang belanjaku dihentikan? Sudahlah, aku ibu mertuanya. Dia pasti akan hormat padaku. Wanyu, bangunlah. Aku sudah tahu soal ini. Cepat pulang bersamaku. Jangan mempermalukan diri di sini. Coba kamu jelaskan lebih jelas. Siapa sebenarnya yang mempermalukan diri? Kakak, kamu tidak sopan padaku biasa. Tapi kenapa pada ibu mertuamu juga? Ibu kan orang tua. Shueng, ada masalah. Bicara dengan King Wen di rumah, beres-beres sampai kantor. Tak malu? Aku benar-benar tidak menyangka. Ibu dan anak keluarga Shen yang kupelihara bertahun-tahun ini berani-beraninya menusukku dari belakang. Shueng, dengarkan aku. Laki-laki memang begitu. King Wen sama dia cuma main-main. Di mata kami, hanya kamulah yang menjadi menantu perempuan kami sejati. Apalagi, hal ini juga bagus untukmu. Setelah lahirkan Yuan-Yuan, kamu tak mau punya anak lagi. King Wen di luar cuma punya anak laki-laki. Serahkan padamu untuk dibesarkan. Nanti pakai namamu. Ibunya tidak penting. Asal kamu rawat anak ini baik-baik. Nanti dia besar, tetap anggap kamu ibunya. Kamu jadi ibu tanpa rasa sakit. Banyak orang tidak berani memimpikannya. Kenapa kamu masih tidak tahu diri? Sekarang malah aku yang tidak tahu diri. Baik, aku akan lebih tahu diri. Kulinitai bercerai dari Shen King Wen. Kakak, apakah kakak benar-benar rela mendukung aku dan Direktur Shen? Tentu saja, aku dan Shen King Wen akan bercerai. Kakak, tenang saja. Aku dan King Wen tidak akan menyia-nyiakan kakak. Aku akan menyuruhnya memberimu nafkah dan biaya hidup yang cukup. Nantinya, kita bisa tetap berhubungan seperti keluarga atau teman. Tenang saja. Meskipun King Wen sudah lama tidak mencintaimu, tapi dia sangat menurut padaku. Dia tak pernah membantah ucapanku. Sayangnya, sudah terlalu malam. Besok bertemu di kantor urusan sipil jam 8? Baik, Tidak boleh. Ibu, bukankah ibu sangat membencinya? Dia sendiri yang minta cerai. Kenapa ibu malah tidak setuju? mengapa? Tentu karena mereka semua di keluarga Shen berasal dariku. Liu Chunjiao juga mengandalkanku. Dari wanita desa jadi nyonya bangsawan. Siapa mau kembali ke kehidupan lama? Wanyu, dia pasti manfaatkan perceraian buat ribut. Kita cuma perempuan, tak mengerti apa-apa. Kamu pasti tak mau. King Wen kesal karena urusanmu, kan? Makanya, tunggu dulu. Bicarakan lagi setelah rapat. Baiklah. Panggil Direktur Shen ke sini. Direktur Shen, Anda datang. Anda tak tahu apa wanita ini lakukan? Istri, aku salah. Kenapa Tuan Shen berlutut? Ini tidak benar kan? Bukankah ibu rumah tangga ini yang menangis memohon Tuan Shen jangan pergi? Kenapa Tuan Shen? Tuan Shen, tidak. Sayang, kamu ngapain? Sayang, Diam kau. Kamu membentakku? Kamu berani demi wanita ini yang tak cintaimu. Berani kamu bentak aku? Wanyu King Wen hanya memikirkanmu. Dia hargai kenangan lama. Makanya dia... Sayang, kamu memang sangat setia dan berbudi. kamu tidak salah. Jangan berlutut, apalagi untuk dia. Dia wanita, Matre. Cuma mau hartamu, makanya sama kamu. Hanya kita yang punya cinta sejati. Cinta sejati itu tidak salah. Sayang, cepat bangun. Coba kau berani berdiri. Han Suiying, cukup sudah. Kamu memang sedang menindas King Wen. Hargai perasaan dan kesetiaan. Manfaatkan rasa bersalahnya. Mengendalikannya. Mengejek dengan mengendalikannya. Aku masih perlu memanfaatkan rasa bersalahnya. Kalau tidak,
Tuan Shen, kalau bukan karena merasa bersalah padamu, bagaimana mungkin dia berulang kali mengalah padamu? Wanita ini tak tahu malu. Suami tak cintanya lagi. Manfaatkan rasa bersalah suami karena selingkuh untuk memerasnya. Selingkuh apa? Tuan Shen dan Wanyu adalah pasangan yang ditakdirkan. Ini namanya saling tarik-menarik. Yang tidak dicintai barulah pelakor. Betul kata mereka, yang salah adalah wanita ini. Entah dari mana dapat muka. Sekarang masih saja menempel pada Tuan Shen. Terima kasih. Terima kasih sudah membelaku. Han Suiying, sebaiknya kamu tahu diri. Segera bercerai dari King Wen. Li Wanyu. Jangan bicara, kamu tak dengar? King Wen, jangan banyak bicara. Wanyu sedang hamil. Itu darah daging keluarga Shen. Jangan nakut-nakuti dia. Liu Junjiao, sudah sampai titik ini. Masih mau bela dia? Sui, bagaimanapun juga, anak dalam kandungannya itu adalah anak King Wen. Kalau dihitung, ini masih ada hubungan keluarga denganmu. Kamu jangan buat keributan lagi. Liu Chunyao, mau dengar? Kamu bilang apa? Sui, sudahlah. King Wen sudah bersujud di depanmu. Kamu mau apa lagi? Kamu harus buat semua orang tidak bisa turun dari panggung ya. Kalau begitu, salahku. Aku. Bukan itu maksudku. Ibu, ngobrol sama wanita matre ini gak ada gunanya. Suamiku, katakan sesuatu. Sudah sampai sejauh ini, lebih baik kamu cerai saja dengannya. Cukup! Pergi semua dari sini, pergi! Aku... Sayang, ini semua salah paham. Li Wanyu memang hamil dengan anakku. Tapi aku tidak punya perasaan apapun padanya. Ini hanya kebetulan. Aku akan menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Aku akan buat dia tak pernah muncul di depan kita. Sayang, maafkan aku untuk terakhir kalinya. Sayang, kamu tahu, segala yang kulakukan untukmu selama ini, kamu sudah melihatnya. Cukup. Aku bukan di sini untuk mengadili. Kalian berdua, tulus atau palsu, aku tak peduli. Shen King Wen, ayo kita bercerai. Aku, tidak. Sayang, jangan ucapkan kata-kata seperti ini. Kita sudah saling kenal 7 tahun. 3 tahun pacaran, 3 tahun menikah. Aku selalu memberimu perhatian dan kasih tanpa batas. Semua ini kau lupakan. Aku tak lupa. Kaulah yang melupakan. Sayang, aku salah. Aku sadar kesalahanku. Aku janji, mulai sekarang aku hanya setia. Mencintaimu seorang, tak akan urus wanita lain. Lalu anak dalam kandungannya? Wanita itu merayuku hingga hamil. Dia merencanakan semuanya untuk merusak hubungan kita. Aku tak akan biarkan dia berhasil. Besok aku ajak dia ke rumah sakit. Aku tidak percaya. Kecuali kau bersumpah. Aku hanya mencintaimu. Anak Li Wanyu, besok akan kugugurkan. Takkan kubiarkan dia ganggu hubungan kita. Bagus. Rekaman ini cukup untuk membuat kalian berdua saling serang seperti anjing. Sayang, sumpah, sudah kuucapkan. Sekarang kau bisa memaafkanku, kan? Kau yang tanda tangan perjanjian ini. Biarkan aku menyimpannya. Asalkan kau tidak setia, aku bisa, sesuai perjanjian, membuatmu pergi dengan tangan hampa. Apa? Kau suruh aku pergi tangan hampa? Ini semua ucapanmu sendiri. Kalau kau bisa menepati janji, setia pada pernikahan, mana mungkin begini? Sayang, aku salah. Sudah menikah 3 tahun. Aku di perusahaanmu. Setiap hari kerja keras membanting tulang, tak sehari pun menikmatinya. Sekarang kau mengusirku. Aku... Shen King Wen, mana muka kau berani berkata begitu? Kau bisa jadi direktur Shen? Dan bertingkah berwibawa? Kau tak sadar diri. Kau selingkuh, mengacaukan segalanya, lalu salahkanku? Sayang, aku salah. Hukum aku. Pukul aku. Tapi, jangan ceraikan aku. Shen King Wen, sejak hari kau berselingkuh, aku takkan lagi memberimu kesempatan untuk menghisap darahku. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, ku umumkan kebenaran, usir kau dan asistenmu dari perusahaan, lumatkan reputasi kalian, lalu cerai. Kedua, aku diam 1000 bahasa. Tak ku beritahu asistenmu. Kalau kau cuma menantu lelaki numpang, lalu cerai denganmu secara terhormat. Sekarang pilih. Shen King Wen, seandainya aku jadi kamu, aku pilih opsi kedua. Lagi pula, kalian akan bercerai. Pilih opsi kedua. Setidaknya,
kamu masih punya istri dan anak. Aku kasih waktu 30 detik. Kalau lebih dari 30 detik, kamu tahu caraku. Aku pilih nomor 2. Bagus. Han Shuing, aku peringatkan kamu. Jangan terus mengganggu King Wen. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Tenang saja, aku sudah memutuskan untuk bercerai dengannya. Apa? Hebat King Wen, akhirnya kamu sadar juga. Luar biasa. Selamat, akhirnya bebas dari gangguan wanita matre kampungan ini. Mulai sekarang tidak akan terus disedot darahnya. Betul, tanpa lintah darat, masa-masa disedot darahnya pasti menyenangkan ya. Bagus kalau kamu sadar. Nah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu bercerai? Kalau kamu bercerai, bagaimana Ibu, kamu ngapain? King Wen ngapain? Mau pukul dia? Dia udah cerai, bukan salah. Dia bisa manfaatkan wanita ini, masa sih? Ibu, kamu kenapa? Dulu kamu bilang, Han Shuing tak pernah melayanimu. Kamu tak merasa seperti nyonya rumah dan ingin mengusirnya? Di mulutmu, panggilku menantu baik, tapi di belakang, bicara seperti ini. Zhuang, jangan dengarkan omongannya. Ibu mana mungkin membicarakan keburukanmu? Bagus, buruk pun tak apa, aku putuskan, cerai dengan putramu. Pendapatmu tak ada hubungannya lagi denganku. Zhuang, renungkan baik-baik. Kamu dan King Wen saling mencintai bertahun-tahun. Bagaimana bisa langsung bercerai? Pria selingkuh tidak diceraikan, apa disimpan untuk tahun baru? Ibu, kenapa kamu merendah padanya? Dulu waktu mengajukan cerai, kamu juga mendukungku. Ibu cuma malu soal cerai. Karir King Wen sukses. Kalau bercerai, dampaknya gimana? Oh, tuh ya, model terbaru. Tas keranjang sudah dirilis. Awalnya kureservasikan satu untukmu, untuk acara yacht club kelas atas. Tapi sekarang sepertinya kamu takkan bisa memakainya. Mama, apa maksudnya? Dipesankan untukmu artinya apa? Kalian bilang, barangnya bagus semua. Begini, dulu aku terlalu memanjakannya. Kuserahkan keuangan keluarga padanya. Dia masih mau menyakiti keluarga kita. Apa? Orang jahat ini, ku copot barang bermerek darinya. Wanyu, sudahlah. Sudahlah, apa? Apa yang dia pakai dan bawa bukan milikku. Bukan milik keluarga kita. Bagaimana kita bisa mengabaikannya? Lagi pula kita sudah menjadi suami istri. Barang-barang ini, anggap saja sebagai kompensasi untuknya. Kompensasi urusan lain. Harta setelah cerai. Tak boleh kurang sedikit pun. Karena dia nekat bercerai, maka kita juga tidak boleh membuatnya nyaman. Benar, dia harus kembalikan semua harta keluarga. Yang dia ambil bertahun-tahun ini, semua dikembalikan. Lalu keluar tanpa bawa apa-apa. Sayang, aku belum tahu. Berapa kekayaanmu? Sayang, jangan salah paham. Aku nggak bermaksud lain. Aku cuma mau pahami kondisi keuangan kita. Biarlah nggak diambil Han Shuing, si penghisap darah itu. Benar kan? Jangan tanya lagi. Intinya, aku tak akan membiarkanmu dan anak hidup susah. Menurut perjanjian pranikah, aku harus keluar tanpa apa-apa dalam perceraian ini. Bahkan mengembalikan semua yang kuambil dari keluarga mereka. Tidak, jangan sampai kau tahu. Kalau tidak, aku bisa kehilangan istri dan anak. Lihat. Kakak, tak kusangka kamu setuju perceraian. Aku mewakili diriku dan putraku berterima kasih padamu. Ah, Kak, saat baru bercerai, kita sudah bicara jelas. Ikuti perjanjian pranikah untuk bagi harta. Kamu sekarang ingin pergi naik mobil suamiku? Ini tidak pantas, kan? Jangan ikut campur. Kakak, aku bukan bermaksud sayang dengan mobil itu. Hanya saja, saat kamu bercerai, sudah berkata jelas-jelas, tidak mau menerima sepeser pun dari suamiku. Mobil ini setidaknya, harganya 5 juta kan? Kembalikan saja. Terima kasih, Nyonya Shen. Aku sudah lupa. Mobilnya masih ada, Paman Zhao. Ya.
Han Shuiying, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau ambil kunci mobil suamiku? Suamimu? Luku apa? Aku salah bicara? Kembalikan mobil sekarang. Kalau tidak, suamiku tidak akan tinggalkan muka untukmu. Kamu benar. Karena sudah bercerai, tak perlu jaga sopan santun. Bertahun-tahun, rumah yang kubelikan untukmu, mobil yang kubelikan untukmu, pakaian mewah, berkelas atas yang kamu kenakan. Kembalikan semua. Han Shuiying, Cila, kembalikan mobil. Jangan ikut campur urusan suamiku. Mau apa? Sudahlah, kita jangan berhitung kecil-kecilan dengannya. Ayo pergi. Barangnya belum dikembalikan. Berani pergi. Kamu. Ini. Sayang, apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Han Shuiying, barang-barang ini adalah harga diriku yang terakhir. Harus sampai segitunya? Salahku. Nyonya Shen yang ingatkan, jangan tinggalkan harga diri bagimu. Han Shuiying, apa maksudmu? Jelaskan perkataanmu. Liwanyo, kalau kamu mikirin cara merayu pria, sedikit aja buat kerjaan, pasti kamu tahu, pemegang saham terbesar sini, Margahan. Dan pria ganteng kaya raya, yang kamu kira suamimu itu hanyalah menantu yang tinggal di rumah mertua. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku ulangi lagi, dia bagian dari keluarga Han, menantu yang hidup di keluarga istri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya, semua pemberian dariku. Tidak mungkin. Ibu Shen, kenapa kau begitu terkejut? Yang kau cintai adalah pribadi Shen Qingwen, bukan uangnya. Kalian akhirnya bersatu sebagai sepasang kekasih. Kau harusnya bahagia. Aku. Sayang, semua ini palsu, bukan? Perempuan inilah, dia pasti iri padaku. Dia sengaja menipuku, ya kan? Han Shuiying, bukankah kau berjanji padaku? Asalkan aku pergi tanpa membawa apa-apa, kau takkan membongkar kebenarannya. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Apa? Pergi tanpa membawa apa-apa? Oh, Shen Qingwen, kau tak bilang dia pergi tanpa harta kepadanya? Kau belum menjawab pertanyaanku. Yang kumaksud sebelum perceraian, aku tidak mengatakan setelah perceraian. Aku pun akan menjagakan rahasiamu. Kenapa kau pergi tanpa membawa apa-apa? Bahkan jika dia benar-benar orang kaya, kau bisa bercerai dan tetap mendapat bagian. Semua ini harus kutanyakan padamu. Hitam di atas putih. Jika berselingkuh, harus pergi tanpa membawa apa-apa. Suamiku. Tidak, Pak Shen, katakan padaku. Semua ini palsu, bukan? Nyonya Shen, kalian sudah menikah. Harusnya mengubah panggilan, harusnya memanggil suami. Dan aku lupa memberitahumu, dia sudah kusuruh keluar dari perusahaan. Dia tidak lagi disebut Pak Shen. Hei istri! Han Shuiying, kau masih punya peri kemanusiaan. Kau guncang istriku begini, Wanyu sedang hamil anak laki-lakiku. Bagaimana kalau dia keguguran? Terima kasih sudah ingatkan aku. Aku sudah lupa. Aku cuma cinta kamu. Anak dalam kandungan Li Wanyu besok akan kugugurkan. Aku takkan biarkan mempengaruhi perasaan kita. Kamu yang bilang akan bawa dia ke rumah sakit. Lalu salahkan aku? Shen Qingwen? Bajingan, menikahimu saja sudah kubolehkan. Sekarang kau menipuku ke rumah sakit. Bajingan, Aku habis-habisan melawanmu. Istri. Han Shuiying, apa yang kau lakukan? tidak apa-apa, kurasa kalian. Orang jahat saling serang. Menarik. Kuang di internet untuk ditonton bersama semua orang. Beraninya kau. Shen Qingwen, kuberi waktu 3 hari terakhir. Kembalikan semua pemberian keluargahan kepadaku. Kalau tidak, kau tahu caraku. Pergi. Tunggu. Han Shuiying, tunggu. Aku mau bicara. Kalian parasit. Kalian semua dipecat. Tunggu, Direktur Han. Tidak bisa begini, Direktur Han. Jangan pecat kami. Kami semua tertipu Li Wanyu. Tak tahu Anda putri sejati. Beri kami kesempatan lagi. Direktur Han, ini balas dendam pribadi? Perusahaan ini milikku. Salah apa balas dendam pribadi? Penjaga, bawa mereka keluar. Direktur Han, beri kami kesempatan lagi. Direktur Han! Direktur Han, Li Wanyu datang. Ribut di bawah minta ketemu Anda. Kurang ajar.
Biar dia masuk. Baik. Ada perlu, Ibu Shen? Kahan? Bukan. Presiden Han. Maaf. Aku bukan. Aku tidak sengaja sebelumnya. Semuanya, Shen Qingwen bajingan. Dia menipuku. Tak mencintaiku sama sekali. Dia hanya mau anak laki-laki di kandunganku. Aku juga sangat tertipu olehnya. Jadi, Presiden Han, asal Anda beri 10 juta, aku akan ke rumah sakit. Tinggalkan Shen Qingwen, aku bersumpah tak akan menemuinya lagi. lalu, Anda bisa rujuk dengan Shen Qingwen. tidak mungkin. Nyonya Han, saya juga seorang wanita. Saya bisa memahami perasaanmu. Dengan melakukan ini sekarang, hanya ingin membuat Shen Qingwen menyesal. Bukan, berusaha mati-matian dapatkan kembali istrinya. Di hati, kamu masih mencintainya, benar kan? Bukankah ini hanya 10 juta? 10 juta bagimu hanya setetes air di samudra. Kamu beri uang itu padaku, lalu nikah lagi dengan Shen Qingwen. Akhirnya bahagia. Bagus kan? Sekali tidak setia, selamanya tidak akan kupercaya. Aku tidak sepertimu, hanya bisa hidup dengan bergantung pada pria. Pria bagiku hanyalah hiasan. Bukan kebutuhan pokok. Jadi, aku tidak mungkin membeli Shen Qingwen kembali. Zong Dian Dian Hong Mai. Jujur, hari ini, Shen Qingwen sendiri datang, berlutut minta rujuk, aku takkan setuju. Kamu jangan datang dan membuat Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah semua orang di luar mengatakan, apakah kalian pasangan paling mesra? Han Shuiying! Aku akui, salah padamu. Tapi kamu tak perlu berulang kali menindas Wanyu lagi. Dia kan sedang hamil. Shen Qingwen, otakmu bermasalah ya? Bisa kupaksa istrimu datang ke perusahaanku. Wanyu, benarkah seperti ini? Wanita ini jelas-jelas tak memberiku jalan hidup. Aku sekarang masih hamil. Selain mengandalkan pria brengsek ini, tidak ada cara lain. Wanyu, apakah kamu masih marah padaku? Aku bersumpah, kalimat sebelumnya itu Han Shuiying yang memaksaku. Aku lakukan ini untukmu dan putra kita, agar bisa menanggung beban demi kalian. Bisa. Shen Qingwen, tak bisa percaya kamu memutarbalikkan kata-kata. Kenapa dulu aku tak sadar? Kemampuanmu berbohong begitu hebat. Han Shuiying, jangan bercakap sarkastik di sini. Dulu aku bisa mentolerirmu, tapi sekarang kita sudah bercerai. Aku paham, Direktur Shen. Dulu berpura-pura sayang padaku, sekarang tak bisa lagi berakting. Ingin memutus hubungan denganku, ya? Direktur Han, ajukan syaratmu. Setidaknya jangan menghabisi kami. Izinkan suamiku bekerja kembali di perusahaanmu. Apa katamu? Han Shuiying jadi suami istri. Kebaikannya 100 hari. Kamu dengan suamiku bahkan tak bisa jadi suami istri. Bisa berteman kan? Kamu perlu sampai segitunya. Li Wanyu, dulu kamu jadi pelakor merayu suamiku. Sekarang tahu, kalau pria ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuma si miskin. Sekarang mau aku kasih dia jabatan untuk menghidupi kalian? Masa kulit wajahmu lebih dari temo kota lebih tebal ya? Sayang, jangan merendah padanya. Dia wanita berhati ular. Tak punya belas kasihan sama sekali. Percayalah padaku. Meski bukan anak orang kaya, tapi bertahun-tahun aku sudah mengumpulkan banyak koneksi. Aku yakin bisa memberimu hidup yang nyaman. Buat anak kita, anggap saja sebagai anak orang kaya sungguhan. Sayang, apa yang kamu katakan benar? Baiklah sayang. Kisah cinta yang sangat mengharukan. Bahkan aku pun tersentuh. Hanya saja untuk kedepannya, tolong jangan datang lagi ke kantorku. Hanya untuk cari perhatian. Aku sangat sibuk setiap hari. Seseorang, keluarkan mereka. Han Shuiying, kau tunggu saja. Dengan kemampuanku, aku akan segera melampauimu. Kau akan menyesal. Pergi. Hati-hati, dia sedang hamil. Shen Qingwen,
Selama ini, kemampuan yang kamu tunjukkan hanyalah karena dukungan diam-diam dari keluarga Han. Tanpa aku, kau siapa? Maaf, Tuan Shen. Sebaiknya Anda pergi ke bursa kerja. Cari pekerjaan yang stabil dan terpercaya daripada berkhayal di sini. Apa katamu? Kalian makhluk tak punya kepekaan. Kehilangan orang berbakat besar seperti saya, kalian akan menyesal. Kalian! Sayang, bagaimana kali ini? Kamu gagal lagi. Ini sudah keberapa kali? Bisa dapat pekerjaan bagus? Perusahaan ini tak hargai bakat. Setiap kali kamu bilang begitu, Sia! Aku tak percaya. Aku akan langsung hubungi penanggung jawab perusahaan top 500 dunia. Aku tak percaya mereka menolakku. Halo, nomor yang Anda tuju, sementara tidak ada yang menjawab. Silakan coba lagi nanti. Han Sui, kita pernah bercerai, tapi kita juga pernah saling mencintai. Kamu takkan hancurkanku sampai habis, kan? Jangan banyak berpikir. Aku beritahu lingkaran kita. Kita sudah bercerai. Agar mereka tak perlu lagi membantumu karena hubungan denganku. Ini bisa dianggap menghancurkanmu? Belum bisa dianggap begitu? Maksudmu, aku sudah menanggung perselingkuhanmu. Masih harus kubukakan jalan untukmu? Shen Qingwen, harapanmu terlalu muluk. Ataukah di hatimu, aku orang suci seperti itu? Han Sui, jangan terlalu sombong. Aku beritahu kamu, akan datang suatu hari. Aku akan buatmu berlutut di hadapanku, sambil menangis terseduh-seduh dan minta maaf padaku. Akan kubuat seluruh keluargamu menderita. Dan juga, aku tidak pernah mencintaimu. Yang kucintai hanyalah uangmu. Setiap hari aku bersamamu, aku merasa sangat jijik. Kalau kamu tak berguna, aku akan bunuhmu bersama penguras harta itu. Dan juga... Shen Qingwen, kau selingkuh. Aku biarkan. Aku mengalah demi putri kita. Dan tak hancurkanmu sepenuhnya. Sekarang kau berani kutuk aku dan putri kami. Paman Zhao, siapkan mobil. Segera ke villa pinggiran kota. Baik, Nona. kamu datang untuk apa? Tentu saja, untuk mengambil rumah. Sudah kukatakan sebelumnya. Dalam 3 hari, semua yang kuberikan padamu, kembalikan padaku. Kamu bilang rumah ini milikmu. Memang milikmu? Aku lihat kamu sengaja datang untuk membuat masalah. Aku tahu. Sama seperti yang kuduga. Kamu menyesal bercerai, bukan? Menyesal? Menyesal? Bagus. Putraku hebat, tinggi tampan. Bisa bantumu urus perusahaan? Dia cuma salah. Kamu juga tak mungkin menolak putraku. Kamu datang sendiri hari ini. Bicaralah terus terang. Bicaralah terus terang. Syarat kamu... Apa yang kamu katakan? Aku ingin rujuk dengan Shen Qingwen. Dan juga harus bernegosiasi syaratnya. Kamu dan Qingwen bilang cerai ya cerai. Mau rujuk, harus negosiasi syarat dulu? Pertama, setiap bulan, berikan pada saya dan Qingwen 1 juta untuk biaya hidup masing-masing. Kedua, harus tanda tangan perjanjian. Kalau kamu minta cerai, harta ini milik keluarga kami. Pergi dengan tangan kosong. Katakan, lanjutkan. Apalagi permintaan yang bisa kamu minta? Han Sui-ying, jangan keras kepala. Anak lelakiku baik. Kamu pasti tak tega tinggalkan dia. Basa-basi apa lagi? Ketiga, anak dalam kandungan Wanyu harus dilahirkan. Kami sudah mengeceknya. Itu anak laki-laki. Kamu anggap saja tidak tahu tentang hal ini. Anggap saja sebagai anak kandungmu sendiri dan besarkan dia. Benar. Anakku harus kamu yang besarkan. Biaya dari dia lahir sampai sekolah, semuanya harus kamu tanggung. Dan juga, tidak boleh mencegahku untuk melihat anakku di masa depan. Jadi maksudmu, aku yang bayar untuk besarkan anakmu, didik dia hingga sukses, lalu dia balik padamu? Tentu saja. Siapa suruhmu waktu itu? Nggak mau kasih 10 juta patuh. Sekarang, kamu tak punya hak negosiasi lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemani kalian main sandiwara. Cepat pergi dari sini. Tidak mau pergi ya? Panggil orang. Rumah ini, kamu yang memberikannya padaku. Dengan hak apa kamu ambil kembali? Ini untuk ibu mertuaku. Kamu siapa? Tidak boleh. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Kamu ambil kembali begitu saja. Aku
Harus kemana aku? Jalanan, bawah jembatan penyeberangan. Orang lain bisa tidur. Kamu jangan tidur. Shueying, tenang. Jangan kejam. Kita ibu mertua dan menantu bertahun-tahun. Jangan kejam kan? Aku awalnya tak bermaksud membinasakan kalian sepenuhnya. Kalian yang memancingku. Apakah kamu sejahat ini yang membuat Shueying marah? Cepat minta maaf pada Shueying. Aku tidak melakukannya. Berhenti menebak. Itu perbuatan anak kesayanganmu. Dia berani mengancamku, bahkan menyumpahi putriku. Maka aku tak perlu bersikap lunak lagi. Shueying, ibu tahu, aku dan King Wen bersalah. Tapi belakangan, kami menyesal. Sudah introspeksi. Semua gara-gara dia. Salah dia. Dia yang menghasut hingga keadaan jadi begini. Pukuli dia. Shueying sudah membelamu. Aku dan King Wen sama-sama tidak tega meninggalkanmu. Pulanglah, cukup. Aku tidak punya waktu di sini berbahasa-basi palsu dengan kalian. Segera angkat kaki dari sini. Tidak mau pindah ya? Seret mereka keluar. Shueying, lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa barang-barang kotor kalian, pergi dari sini. Apa yang kau lakukan? Menagih utang padamu. Pertama kali bertemu, kau pura-pura nyonya kaya. Mengaku pada menantumu. Bisa memerintah otoriter. Sekarang kenapa diam saja? Dasar jahat, kau masih berani? Karena kau, perempuan bajingan, tak bisa hidup tanpa pria. Aku dan anakku sampai begini. Shen Qingwen menipuku, pura-pura anak orang kaya. Bilang tak ada perasaan pada istrinya dan ingin cerai sejak lama. Kalau tidak, mana mungkin aku tertipu bajingan seperti anakmu. Keterlaluan, menantu berani pukul mertua. Sial nasib nenek tua sepertiku. Dengar baik-baik nenek tua, jangan teriak di sini. Matanya buta, terjebak sama kalian, sepasang penipu sombong, ibu dan anak. Dulu bilang apa? Katanya tertarik sama anakku, bukan sama uangnya. Sekarang begini, kira kami nggak punya uang ya? Berani kau bicara begitu. Dulu ibu dan anak ini berkoar-koar, tak mengincar uang keluarga Han. Nyatanya, mengisap darah mereka, malah selingkuh, jijik, tidak tahu malu. Kamu jahat. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Wanyu, ibu, kalian ngapain? Nah, istrimu ini mau bikin onar. Kalau tak diajarin hari ini, lebih baik aku mati. Aku temui ayahmu di alam baka. Bu, Shen Qingwen, kuperingatkan kau. Karena ibumu sudah bicara sejauh ini, aku akan terus terang. Kalau kau berani membelanya, ku gugurkan kandungan ini. Keluarga Shen akan kubuat punah. Berani kau? Lihat saja beraninya aku. jangan berisik. Jangan berisik. Shen Qingwen, bertahun-tahun aku menahan diri dengan ibumu. Tak pernah aku suruh kau atur hubungan ibu menantu. Sekarang giliranmu merasakannya. Shen Qingwen, kau tidak punya tanggung jawab? Kuperingatkan kau, bawa dia ke panti jompo. Aku muak dengannya. Apa? Suruh ibuku ke panti jompo? Memang kenapa? Keluarga kita masih mampu biayai sampah perempuan ini. Kuperingatkan kau, orang sepertimu pantas ke panti jompo. Untuk dididik ulang, supaya sadar kenyataan. Kalau perlu, bawa kau ke rumah sakit jiwa. Cukup. Bagaimana kau berani menghina ibuku? Shen Qingwen, berani-beraninya kau pukul aku. Kau pukul aku demi perempuan ini. Di saat seperti ini, kau masih berani memukulku? Aku! Ibu, Ketuban pecah. Anakku! Dosa. Cucu kesayangan keluarga Shen. Hukum alam berputar. Semua ini karma. Cepat, ke rumah sakit. sayang, Kalian, sayang, aku kangen banget. ada urusan. Langsung bicara. Sayang, aku datang kasih tahu. Aku sudah putus dengan Li Wanyu. Aku jomblo lagi. Mungkin kau tidak percaya, tapi aku benar-benar dikerjai oleh Li Wanyu. Aku cuma cinta kamu. Dia manfaatkan aku mabuk, lalu berhubungan denganku. Aku ingin jujur, tapi dia memotret kami. Aku takut kamu tak sanggup menerima, makanya aku terpaksa diintimidasinya. Shen Qingwen, kau anggap aku ini bocah kecil. Alasan konyol. Kau pikir aku percaya? Aku tahu sebelumnya aku mengecewakanmu. Tapi sekarang, aku benar-benar menyesal. Aku berjanji mulai sekarang akan lebih setia kepadamu. Wanita lain, aku bahkan takkan melirik lagi. Shueying, sebenarnya ini salah ibu. Ibu ingin punya cucu laki-laki, sementara King Wen sangat mencintaimu. Dia takut kamu menderita saat melahirkan, makanya dia cari cara bodoh, cari anak haram di luar untuk kamu rawat. Jadi, dia lakukan ini? Masih untukku? Bukan itu maksud ibu.
Maksud ibu ada niat tersembunyi, barulah Liwanyu dapat kesempatan. Setelah beberapa hari ini, ibu sudah sadar, punya anak laki-laki atau perempuan sama saja. Dengan Yuan-Yuan saja, kita sudah cukup. Tapi, kalau masih mau punya anak lagi, kami setuju. Tidak, aku bisa langsung vasektomi. Sayang, aku janji, aku tak akan biarkan kau menderita lagi. Swear, aku sangat mencintaimu. Untuk buktikan ketulusanku, bukan demi kekayaanmu. Kita bisa tanda tangani perjanjian pranikah. Aku tak akan ambil hartamu. Perjanjian pra. Aku bisa kerja di perusahaanmu. Gajiku beberapa ribu per bulan. Swear. Maukah kau menikah denganku? Shen Qingwen, kau kira aku akan tertipu lagi? Sayang, aku akan vasektomi. Aku bisa ke rumah sakit sekarang. Vasektomi atau tidak, apa urusanku? Swing! Betapa teganya hatimu. Kami sudah merendahkan diri seperti ini memohon padamu. Apa aku memaksa kalian? Kalau masih ganggu di sini, aku panggil satpam. Shui, aku salah padamu. Aku tak punya muka minta maaf. Tapi kau bisa lakukan untuk putri kita. Pikirkan juga untuk dia. Yuan-Yuan baru 1 tahun. Apa kau ingin dia kehilangan ayah di usia sedini ini? Benar, Shui. Yuan-Yuan sangat mencintai ayahnya. Shui, kau pintar. Kau tahu dampak perceraian pada anak seberapa besar? Lagi pula, orang jahat yang bertobat lebih berharga dari emas. Setelah ini, Qingwen pasti sadar. Apa yang penting, dia pasti akan benar-benar berubah. Ini sebenarnya hal yang baik. Hal yang baik berdasarkan apa kau berpikir? Dengan nenek yang tak bisa bedakan benar salah, dan ayah yang gemar berselingkuh. Itu baik bagi anak? Sudah berhari-hari sejak bercerai, pernahkah kau memikirkan Yuan-Yuan? Sekarang kalian berdua terjepit, baru tahu menggunakan anak sebagai alasan. Kalian memuakan. Tidak, bukan begitu. Aku sibuk cari kerja. Diam. Shen Qingwen, aku belum pakai koneksi keluargahan untuk menghalangimu. Bergerak saja susah. Itu pun sudah mempertimbangkan harga diri Yuan-Yuan. Kalian berdua, kalau masih ganggu aku dan pengaruhi anakku, aku hubungi pengacara untuk kembalikan semua pengeluaran keluargaku selama bertahun-tahun. Hanya saja nanti, kalian berdua, mungkin bahkan untuk sekadar makan, akan kesulitan. Swing! Setidaknya, kita sudah menikah 3 tahun. Apa kau benar-benar ingin membawanya ke pengadilan? Perkataan yang sama, aku tak mau mengulanginya lagi. Pergi kau. Ayo, Bu! Ayo. Kau tunggu saja aku. Kau tunggu saja aku. Lakukan sesuai instruksiku. Baik. Pak Han, perempuan ini mencurigakan, masuk diam-diam. Kami tangkap dia. Dia bilang kenal Anda. Lihat. Liwanyu. Kau sudah jatuh seperti ini. Masih berusaha menipuku? Pak Han, sebelumnya aku yang salah. Sekarang aku ingin meminta sejumlah uang darimu. Itu bajingan. Dia membuatku keguguran, membuatku kehilangan pekerjaan. Bahkan mati pun aku akan menyeret seseorang sebagai teman seperjuangan. Aku tak akan membantumu membalas dendam. Kenapa? Kau jelas-jelas juga membenci bajingan itu. Mengapa kau tak membantuku? Aku ingin membalas dendam padanya. Pertama, jika aku berniat, aku tidak butuh bantuanmu untuk membalas dendam padanya. Kedua, kalian semua orang brengsek. Bersinggungan denganmu saja membuatku merasa kotor. Satu-satunya cara adalah menjauh darimu dan orang sepertimu. Bawa dia keluar. Baik. Bantu aku bisa balas dendam padanya. Pak Han, tolong bantu aku. Nona. Shen Qingwen dan Liu Chungxiao. Mereka masih di Jiangcheng. Nona, sudah kuperiksa. Mereka pernah pulang sekali. Mereka khawatir Anda akan menyusahkan mereka. Mereka kebanyakan mikir. Bahaya, seperti kumpulan semut. Asal tak ganggu aku tak mau susahkan mereka. Meski begitu, mereka tak tahu. Katanya pulang kampung, tak mau kerja kasar, bikin malu jadi ayam. Tak pantas burung, tabungannya tipis. Yang paling parah,
Shen Qingwen menikah lagi dengan janda 2 anak. Wanita itu mata keranjang, sering memasang tanduk untuknya. Dia jadi ayah tanpa rasa sakit atau usaha. Ini juga untuk Liu Chunjiao memenuhi impiannya punya cucu. Nona, ucapan Anda masih tajam. Akhirnya, dia tak tahan lagi, lalu dia cerai dengan istrinya. Dia diusir lagi, tanpa harta. Dia kembali pungut sampah dari kelompok Shen. Semua orang ingin tahu siapa yang buta matanya berani mengkhianati Anda. Tak disangka, bisnisnya sukses luar biasa. Aku akhirnya membalas dendam. Shen Qingwen, kau pantas mati. Jangan tangkap aku, lepaskan aku. Ayo pergi. Kita akan memulai hidup baru. Baik,